Nah, berapa pulang? Oke. Susah juga kita ini. Susah inilah. Jaringan kita ini sama. Yang masuk situ. Yang VIP serta bang. Udah masuk dah. Anmut, Pak Kus Seriadi. Apa kabarnya Pak Kus? Suaranya Pak Kus, belum kedengaran. Pencet tombol. Pencet tombolnya, iya mantap. Bagaimana kabar Bukit Rawi? Menyimak aja nih. Mantap. Sopran. Naik Supran. Siap. Semangat. Iya. Dede Kusmadi, mana Dede Kusmadi? Belum bisa hadir Pak Dedi. Dulu, nah. Jangan tawar. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Mantap. Kita hari ini cek sound aja kita. Sambil curhat lah. Sambil curhat. Berapa BPP sudah nih? Bawan sudah. Bukit Rawi sudah ada. Sebangau belum Sebangau kayaknya nih. Sebangau, Maliku, Pandi Batu. Pandi Batu. Hilir. Pandi Batu sibuk. Coba masuk. Pandi Batu Bisa. sibuk. Mulai kita. Tapi disesuaikan dengan itu. Malah tuh. Baik, teman-teman semuanya. Ada. Sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain, kita memulai Zoom kita pada hari ini. Zoom perdana dengan singkatan apel. Anjang sana penyuluh online. Apa sinyalnya masih kedengaran? Bapak Ibu? Lanjut Pak, jelas. Enggak, masalah link absen gimana? Kita lagi sambil absen, Ya. Link absennya lagi beredar Pak. Lanjut. Ya, mantap. Iya, jelas suaranya. Di sini sinyalnya sepertinya masih bersahabat. Gambarnya bisa hilang-hilang. Ya, baik kok, mantap sinyalnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang kami hormati, Kepala BPP, Koordinator Se Kabupaten Pulang Pisau, PPL Se Kabupaten Pulang Pisau. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Salam sehat semuanya. Yang penting kita tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai petugas lapangan. Tidak lebih tidak kurang, itu semuanya bertujuan untuk memajukan pertanian kita di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga ya kedepannya kita bisa lebih meningkatkan Zoom kita ini, kita bisa menjadwalkan setiap bulan untuk kita
bisa bersama bertemu di sini walaupun kita cuma lewat Zoom meeting. Nanti ada sedikit yang akan disampaikan oleh KJF kita di sini tentang pelaporan kita yang ada di bidang penyuluhan, tentang Puslu, dan juga tentang BOP kita. Nah, sedikit informasi, kemarin untuk BOP yang di provinsi sudah kita ajukan. Kita menunggu, mudah-mudahan kita cepat cair karena sudah 4 bulan. 4 bulan kita belum ada kabar. Dan untuk yang BOP di kabupaten juga sudah kita usulkan. Bagaimana Pak Dedi? Di sini dia. Ya, masih dalam proses katanya. Ya, untuk selanjutnya kami minta kepada Bapak Mambang untuk menyampaikan tentang Epuslu tentang pelaporan kita di bidang penyuluhan. Kepada Pak Mambang kami persilakan. Silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Sambil minum. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Oke. Iya. Terima kasih semuanya atas perhatian teman-teman, rekan-rekan penyuluh yang berada di lapangan. Ya, kita untuk kegiatan ini sebenarnya sudah kita koordinasikan dengan Ibu Kepala Bidang Penyuluhan, Ibu Marini. Sehubungan dengan beliau masih diklat, ya, mulai jam 8 tadi, makanya kita sudah minta izin untuk menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka ya kita di era digitalisasi. Nah, kegiatan ini kita buat namanya Anjang Sana Penyuluh Online, itu dengan kata apel. Ya. Semoga harapan ini untuk menjembatani kegiatan kita yang berada di lapangan. Nah, sehubungan juga karena sudah tuntutan zamannya, suka apapun tidak suka, ya laporan kita banyak yang sudah laporan mandiri secara online. Baik itu dia dalam bentuk ya pelaporan secara pribadi maupun penilaian kinerja penyuluh. Nah, kita harapkan juga pada rekan-rekan penyuluh memperhatikan satu sisi tugas di lapangan, satu sisi juga untuk pelaporan. Pelaporan ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Sebaik apapun pekerjaan kita di lapangan, kalau tidak didokumentasikan dengan baik, ya hitam di atas putih, maka kinerja kita menjadi ya tidak menjadi diperhitungkan. Nomor 2 hendak ke hidroponik pada bentuk 2. Ataupun juga nilainya jadi 0. Ya. Dan khususnya juga untuk yang tenaga kontrak, nah, kita harapkan juga untuk belajar mulai sekarang. Jangan sampai nantinya ya ketika sudah masuk menjadi petugas lapangan menjadi shock, ya, terkejut karena laporannya tidak mungkin kita bisa membuat laporan kalau tidak ada kegiatan di lapangan. Khususnya untuk pelaporan kita di Puslu, ya, tuntutan kita itu ada 2, yaitu untuk BOP, yaitu pertama itu untuk yang kegiatan di lapangan minimal dalam sebulan itu 4 kali ya dokumentasi di lapangan, pertanggungjawaban administrasinya. Nah, kalau kita hitung dalam 1 bulan ada 4 minggu, ya penyuluh itu kan tidak mungkin dalam 1 bulan itu dalam 1 minggu tuh nggak ada ke lapangan. Ya, secara khusus untuk laporannya ya cukup diminta dalam 1 minggu itu 1 kali laporan dokumentasi Puslu. Nah, untuk kegiatan pendampingan di kelompok tani atau pertemuan massalnya. Yang kedua untuk yang pelaporan,
yang untuk data, paket data itu juga diminta kita untuk pembelajaran ya. Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dia itu ada mengikuti ada via Zoom meeting maupun YouTube. Ya, bisa mengikuti di Propaktani, Menteri Sapa Petani Penyuluh, atau juga dari Ngobras, Ngobrol Asik Penyuluh. Ya, bisa diikuti dalam setiap minggu. Tapi dalam pelaporannya kita diminta cuma laporannya 2 kali dalam sebulan minimal. Ya, minimal pelaporannya itu. Jadi ini menjadi strategi bagi penyuluh untuk pelaporannya di lapangan. Ya, ya kita harapkan nantinya ya penyuluh bisa membagi waktunya. Ya, bagi waktunya kapan ke lapangan karena ada dia juga untuk meningkatkan kompetensi diri untuk pelatihan-pelatihan termasuk yang tidak lama lagi yang di bulan Mei ini kan kita ada pelatihan khususnya dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Ya, ada 3 hari nanti kita juga diharapkan mengikuti ini. Ya, temanya tentang darurat pangan. Ya, rekan-rekan penyuluh khususnya nanti dari koordinator penyuluh maupun KJF harus proaktif mengingatkan rekan-rekan penyuluh. Karena apa? Jangan sampai tidak tahu nanti isu-isu yang sudah berada di Indonesia ini. Nah, darurat pangan ini mengapa disampaikan? Karena apa? Per 3 April dulu, saya ingat saya Dirjen itu mengatakan Indonesia ini baru tertanam padinya 750.000 hektar. Sedangkan minimal ya untuk ketahanan pangan kita cuma 1.500.000 hektar. Iya. Nah, jadi kita hampir 50% ya kesediaan pangan kita itu kurang. Iya. Nah, luas tanam padi kita cuma 750.000 hektar. Nah, harapan-harapan inilah yang nantinya disampaikan kepada penyuluh khususnya di daerah-daerah sentra padi. Ya, makanya kemarin ada pendataan kita luas lahan pertanian yang didata berdasarkan arahan dari kepala dinas. Dan pendataan ini seharusnya ya bekerja sama dengan penyuluh di lapangan, admin Simlo maupun Mantri Tani, Manbun, petugas Keswan. Ya, kalau tidak bekerja sama ya tidak akan cepat tuntas. Dan selanjutnya untuk pelaporan-pelaporan ini ya intensifkan ada pertemuan kita kan di BPP itu minimal 1 kali sebulan ya kalau mudah-mudahan bisa setiap minggu ada pertemuan. Disitulah sebagai ajang para penyuluh untuk berbagi bagaimana cara membuat ya pelaporan-pelaporan yang di lapangan ini kita himpun sehingga nanti tidak ada yang tertinggal atau sengaja ditinggal. Kami kalau di KJF Bupaten ya berharap ya semua penyuluh yang berada di Kabupaten Pisau ini bisa membuat laporannya dan mendapat hak ya hak-hak pembayaran dari pemerintah seperti BOP-nya, paket data dan sebagainya. Tapi kewajibannya juga diperhatikan. Karena apa Bapak Ibu? Ini jadi simalakama bagi kita. Dulu kita meminta ya paket data, ya paket pulsa, sekarang sudah direalisasi. Ya, tinggal ya, tanggung jawab kita ya untuk kegiatan-kegiatan ini di lapangan. Nah, itu sekilas informasi yang dapat kami informasikan awal. Lebih intinya mungkin saya serahkan kepada Mas Kusno. Mas Kusno yang admin Eposlo. Bisa Mas Kusno dengar? Anmod? Mas Kusno bisa? Kita tes Mas Kusno ini ada 2. Kedengeran ya Mas Kos? Suaranya Mas Kos.
Absen. Ini ada 20 orang ya. 24. Nah, 24 orang naik, Pak. Hai. Halo Pak Mambang. Oke, silahkan Mas Kos, lanjut. Kedengaran tadi Mas Kos enggak? Oke, Kedengaran Pak Bang suara saya? kedengaran Mas. Oh iya berarti Lanjut Pak, jelas. harus dilepas nih headset saya. Baik ya Bapak Ibu, ini sebagai mengawali kita latihan Zoom juga. Nanti kedepannya kita mungkin akan lebih sering, entah seminggu sekali, entah atau sebulan sekali. Nanti kita usahakan dari Zoom ini kita mengeluarkan sertifikat juga. Nanti kita usahakan akan kita bikinkan untuk teman-teman yang mengikuti Zoom pada hari ini. Nah, yang berkaitan dengan Epusluh itu masih seperti tahun-tahun kemarin sebenarnya, yaitu kita membuat laporan terakhir itu tanggal 5 bulan berikutnya. Ya, tanggal 5 bulan berikutnya itu terinput harus sudah terinput ke Epusluh. Jadi itu kalau karena harusnya itu sudah terinput, karena kita itu masih sering negosiasi dengan provinsi, dengan masih diberi kelonggaran. Nah, ini untuk kedepannya setelah mulai bulan Mei ini itu sudah memakai aplikasi semua rekomendasinya. Jadi namanya yang tidak tertera di situ, yang tidak mengupload tidak akan masuk ke rekomendasi. Otomatis BOP pada bulan itu akan ditunda. Nah, itu tugas juga kepala BPP masing-masing untuk mengingatkan ke teman-teman penyuluhnya supaya BOP kita itu lancar. Jadi kita tidak menunggu 2 orang. Nunggu 2 orang penyuluh aja yang belum mengupload, kita bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini kita usahakan peran kepala BPP untuk mengingatkan ke penyuluh yang di lapangan supaya mengupload laporan ke Epusluh itu tepat waktu. Agar nanti BOP itu juga bisa berjalan tepat waktu juga. Terus gimana untuk mengakalinya laporannya Epusluh itu sebenarnya gampang aja. Nah, kita bikin aja foto tiap hari itu kan kalau masalah laporan kan gampang aja itu sebenarnya. Yang sulit itu sebenarnya itu kemauan untuk menguploadnya itu. Saya kira. Saya kira kemauan untuk menguploadnya itu yang masih teman-teman malas kayaknya. Kalau mengupload laporannya seperti biasa kan bikin form yang kemarin itu, form laporan Epusluh, diupload, itu untuk laporan BOP. Nah, untuk laporan yang pulsa 50.000 sama 3 GB itu minimal dua kali Zoom. Zoom diutamakan Zoom dari BPSDM, yaitu MSBP dan Ngobras. Gimana kalau solusinya kalau Zoom-nya itu full 1.000 kita nggak bisa masuk? Ya, itu kita mengikuti dari YouTube. Nah, di YouTube itu kan ada kolom komentar itu. Di kolom komentar kita tulis hadir, screenshot, sudah. Nah, itu kita tinggal masukkan ke link Epusluh. Terus gimana lagi kalau kita itu nggak ada kesempatan untuk mengikuti MSCP atau Ngobras, bisa dari Propak Tani atau dari yang dari Binuang atau dari lain-lainnya itu bisa. Yang penting diupload ke Epusluh minimal 2. Kalau masih 1, dia tidak akan terbaca, dia masih tidak akan bisa, harus 2. Mungkin penjelasan sementara seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan
dikumpulkan oleh Pak Bambang. Saya kembalikan Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ya, baik teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan. Pak Eko, ada pertanyaan Pak Eko? Oh, masih nyopir Pak Eko kayaknya. Ibu Elpa, apa ada pertanyaan Bu Elpa? Ada kesulitan mengenai pusluh kita? Hidupkan suaranya dulu, Bu. Atau Pak Aisupran, Pak Terima Aisupran, kasih. gimana Pak? Mungkin untuk Puslo memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kusno tadi, bahwa memang untuk teman-teman ini juga mungkin kalau untuk Kepala BPP itu sudah tidak jemu-jemunya juga untuk menyampaikan bahwa untuk bisa mengupload apapun yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab, baik itu berupa e-pusluh maupun data-data yang diminta oleh baik dari bidang kepenyuluhan maupun bidang-bidang lainnya. Tapi seperti yang juga kata Pak Kusno tadi, mungkin ada efek masih mager untuk membuka laptopnya. Untuk nguploadnya itu masih mungkin yang memang perlu terus untuk masih diingatkan. Tapi yang pasti itu semua penyuluh untuk BPP Bukit Rawi itu siap untuk melanjutkan setiap kegiatan yang ada. Mungkin Mantap. itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elpa. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ayo Pak Kos. Atau bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita membuat kesepakatan untuk pelaporan pusluh kita? Apa kita batasi setiap awal bulan berikutnya? Apa bagaimana kalau kita melapor akhir tanggal 5 setiap bulannya supaya enak? Supaya enak bisa terkumpul semuanya. Jadi teman-teman bisa melapor sebelum tanggal 5. Nanti kita ajukan ke provinsi, kan nanti nggak lambat. Bagaimana Bapak Ibu? Ada masukan? Saya Silakan Pak Kus, langsung aja Pak Kus. Oh iya, Ya, silakan Bang Dedi. Bang Dedi aja yang mana kan jelaskan tentang Bapak. Adakah hari ini uji kom? Ada uji kom tanggal 6. Oh, tanggal 6. Ya, ada info juga ini nanti tanggal 6 katanya ada uji kom yang ikut kemarin. Tolong sambil belajar, jangan sampai nggak lulus. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada masukan tentang pusluh kita? Cukup ya Pak Joko? Ya, cukup kah? Berarti setuju lah kalau kita batasi tanggal 5 setiap bulannya supaya enak kita semua. Oke, siap. Ya, mantap. Masukan Pak. Ya, silakan teman-teman yang lain kalau ada masukan.
Ada masukan, Pak? Ya, silakan. Saya kira gini, Pak.